Gue tetap jadi presiden. Gue tetap jadi presiden. Tahun berapa? Nggak tahu tahunnya. Mungkin 2029 nanti. Lawan Prabowo misalnya. Ya. Atau enggak nanti bersama Anies lagi. Anies Sahroni misalnya. Why? Iya. Ya kan ngomong Ani. aja. Iya. Iya. Anies Sahroni. Iya. Ani. Ani. Di Indonesia itu ada orang yang sangat-sangat berkuasa. Sampai saking berkuasanya, dia melakukan tindakan-tindakan ilegal pun gak ada yang berani untuk menyebut namanya. Orang yang sangat berkuasa tapi bukan presiden. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar. Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Lencer. Ternyata ada orang kuat, orang besar di negeri kita, Indonesia, dan itu bukanlah presiden. Apakah Anda percaya? Nah, ini viral, saudaraku. Nah, kemudian ada yang mengkait-kaitkan dengan isi flash disknya Ahmad Sahroni. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ahmad Sahroni masih trending topik. Ahmad Sahroni masih dipertanyakan dan dibahas di berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, kami hari ini juga masih membahas tentang Ahmad Sahroni. Apalagi terkait dengan bagaimana sih isi dari flash disknya Ahmad Sahroni yang sampai sekarang masih misteri. Isi flash disk Ahmad Sahroni itu, selain yang sudah kita sampaikan sebelumnya, diduga ada catatan-catatan penting tentang partainya, ada catatan-catatan tentang oknum-oknum di mafia minyak, pertambangan, dan lain sebagainya. Ada catatan-catatan dokumen-dokumen privasi dia tentang hubungannya dia dengan sejumlah oknum perempuan di negeri ini. Bahkan nama Nafa Urbah pun dikait-kaitkan. Nah, sekarang ini ada dugaan bahwa isi flash disknya Ahmad Sahroni itu adalah adanya dokumen orang yang sangat kuat, yang sangat besar di negeri ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, seperti biasanya, mohon kerelaan hati panjenengan, keikhlasan hati sampean untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng di channel Demen Lencer ini. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian yang sudah dihapus karena klaim hak cipta oleh Deddy Mulyadi. Coba kita simak videonya seperti ini, informasi bahwa di Indonesia ada orang yang sangat kuat. Silakan disimak. Di Indonesia itu ada orang yang sangat-sangat berkuasa. Sampai saking berkuasanya, dia melakukan tindakan-tindakan ilegal pun gak ada yang berani untuk menyebut namanya. Kalau dia namanya disebut, orang yang menyebut itu akan ditelepon. Oh gitu? Malam-malam. Dan kemudian itu besar sekali. Jadi konten kreator, wartawan, atau siapapun nyebut namanya dan dikaitkan dengan sesuatu yang ilegal, itu langsung dikontak. Dan media, kalau misalkan kita nyebut nama dia, itu langsung positif semuanya. Bahkan ketika ada kasus misalkan Kesadung jelek sedikit, itu bahkan pas kita langsung searching kata itu langsung media-media tiba-tiba jadi positif semuanya soal dia. Sekuat itu. Dan video kita bisa di take down langsung. Ini Pengusaha ya? Orang yang sangat berkuasa tapi bukan presiden. Pak Prabowo ini kan nyebut di DPR, kamu jenderal polisi, TNI, pejabat, siapapun saya hadapi. Nah, karena memang dalam catatan saya banyak kejahatan-kejahatan pertambangan, kejahatan hutan, kejahatan terhadap kekayaan adat itu di backing oleh orang-orang berbintang. Informasi ini pun dikaitkan dengan keinginan dan rasa optimis dari Ahmad Sahroni, bahkan dia akan jadi presiden entah kapan, tinggal tunggu waktu. Luar biasa, hanya Sahroni lah orang yang paling yakin bahwa dirinya akan menjadi RI 1, menjadi presiden Republik Indonesia. Gue tetap jadi presiden. Tahun berapa? Nggak tahu tahunnya. Mungkin 2029 nanti. Lawan Prabowo misalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, selama ini banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya Ahmad Sahroni ini ada di mana? Ada yang menyebutkan dia ada di Singapura, ada yang menyebut dia itu ada di Dubai, ada yang menyebut bahwa Ahmad Sahroni itu sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya,
ini viral di berbagai platform media sosial. Coba kita simak beritanya, katanya si Ahmad Sahroni ada di Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh, yang kemudian itu mendapatkan kritikan dari para warganet bahwa harusnya Sahroni tidak melarikan diri dan menjadikan ibadah umroh yang sebenarnya adalah ibadah suci dijadikan sebagai media pelarian dia dari dalam negeri. Tapi ada juga yang memuji ini adalah langkah cerdas dari Sahroni untuk menenangkan diri, untuk mendamaikan hati, maka dia wajar dan sepantasnya pergi ke tanah suci untuk beribadah umroh. Pasangan ini diduga hendak berangkat menunaikan ibadah umroh secara diam-diam, namun keberadaan mereka keburu diketahui oleh sejumlah warga Indonesia yang tengah berada di lokasi. Alih-alih mendapatkan ketenangan, Syahroni dan istrinya malah dikepung oleh puluhan jamaah asal Indonesia yang menuntutnya kembali ke tanah air dan meminta maaf secara terbuka. Video viral di media sosial. Rekaman amatir berdurasi sekitar 40 detik memperlihatkan suasana ricuh di area keberangkatan bandara. Dalam video itu terlihat sosok mirip Ahmad Syahroni memakai setelan ihram putih, sementara istrinya mengenakan gamis hitam dengan kerudung panjang. Keduanya tampak kebingungan ketika sejumlah orang mengerubungi, meneriakkan kalimat bernada protes. "Pulang dulu Pak, jangan umroh sebelum minta maaf ke rakyat. Jangan lari dari tanggung jawab." Video tersebut dalam hitungan jam langsung viral di berbagai platform media sosial. Tagar hashtag Syahroni terciduk dan hashtag pulang dulu Pak menduduki puncak trending topik di Indonesia. Reaksi jemaah Indonesia? Seorang saksi mata bernama Ahmad Farhan, jemaah asal Surabaya, menceritakan bahwa ia bersama rombongan baru saja turun dari bus ketika mendengar kegaduhan. "Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah saya lihat dari dekat, memang benar beliau. Banyak jamaah langsung spontan berteriak. Mereka kecewa sekali. Seharusnya beliau berani menghadapi rakyat di Indonesia, bukan malah pergi umroh dalam situasi seperti ini," kata Farhan. Menurutnya, sebagian jemaah menilai langkah Syahroni terkesan mencari pelarian spiritual untuk meredam kontroversi tanpa terlebih dahulu bertanggung jawab atas ucapannya. Netizen meradang. Di dunia maya, warganet semakin keras melontarkan kritik. Banyak yang menyebut Syahroni tidak punya sikap gentleman karena memilih bersembunyi di balik ibadah. Umroh itu ibadah suci. Jangan dijadikan tameng untuk kabur dari tanggung jawab. Minta maaf dulu ke rakyat baru berangkat, tulis seorang pengguna X. Ternyata kaburnya bukan ke Jerman tapi ke tanah suci. Sayangnya dimanapun berada, rakyat akan menemukan mupak. Diaspora Indonesia di Arab Saudi turut bergerak. Reaksi keras juga datang dari komunitas diaspora Indonesia di Arab Saudi. Ahmad Syahroni dan istrinya dipaksa pulang oleh netizen di Arab Saudi. Dari kejadian-kejadian yang pernah berlangsung dan sedang berlangsung di negeri ini terkait dengan Ahmad Syahroni, tampaknya Ahmad Syahroni sedang baik-baik saja di luaran sana. Beliau sedang menyusun siasat dan strategi untuk kembali mencari momentum dan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, menunjukkan dirinya untuk aktualisasi dirinya bahwa dia bukan orang biasa saat ini. Ada banyak tokoh yang akan membackingi dia dan ada banyak sumber daya yang akan bisa mendorong dia dalam mewujudkan mimpi-mimpinya, termasuk mimpi dia untuk menjadi penguasa di negeri ini, menjadi Presiden Republik Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa sekarang sudah banyak yang berspekulasi siapakah nanti calon kuat Presiden Republik Indonesia di tahun 2029? Ada yang menyebutkan adalah Mas Gibran Raka Buming Raka yang akan dipasangkan dengan AHY, Agus Harimukti Yudhoyono, dan juga akan dipasangkan dengan si Sahroni. Nah, kalau Sahroni ini dianggap sebagai calon kuat juga, maka ada 3 calon kuat yang akan bersaing merebutkan calon Presiden Republik Indonesia, yang akan juga mungkin bersaing dengan Bapak Prabowo Subianto jika Bapak Prabowo Subianto ingin mencalonkan kembali. Nah, ini menarik. Jadi di tahun 2029 akan mencetak sejarah baru tentang nasib politik bangsa Indonesia. Nah, ini harus dipahami bahwa siapapun boleh saja untuk mencalonkan diri, tetapi pada akhirnya nasibnya ditentukan oleh suara rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan.